Anak-anak, kita masuk ke teorema kalkulus pertama. Teorema dasar kalkulus pertama adalah teorema yang menggabungkan turunan dan juga integral. Teorema dasar kalkulus pertama atau teorema A. Di sini misalkan f kontinu pada interval tertutup A sampai B dan misalkan X sembarang titik atau variabel dalam A sampai B, maka D per dx interval ft dt batas bawah 0 sampai batas atas X sama dengan fx. Teman-teman, kita langsung ke contoh teorema A, di mana contoh soalnya interval batas bawah 0, batas atas 2, 3, X pangkat 2 dx. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cari fungsi asalnya, yaitu fungsi asalnya fx sama dengan X pangkat 3. Kemudian kita substitusikan batas bawah dan batas atas ke dalam fx. Jadi f dikali 2 dikurang dengan f dikali 0. Itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Jadi 8 dikurang 0 pangkat 3 tetap 0. Jadi 8 kurang 0 sama dengan 8. Ini hasilnya. Yang kedua, kita masuk ke teorema B, yaitu sifat perbandingan. Definisinya, jika f dan g terintegrasi pada interval tertutup A sampai B, dan jika fx kurang dari sama dengan gx untuk semua x dalam A sampai B, maka interval fx dx kurang dari sama dengan batas bawah A sampai B, itu interval gx dx batas bawah A dan batas atasnya adalah B. Anak-anak, kita masuk ke contoh soal teorema B. Misalnya fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1 di interval tertutup 0 sampai 2, karena x kurang dari sama dengan x kuadrat tambah 1, maka interval x dx kurang dari sama dengan batas bawah 0 sampai 2, yaitu interval x kuadrat tambah 1 dx batas bawah 0 dan batas atasnya sama dengan 2. Yang pertama kita hitung integral. Yang pertama hitung interval batas bawah 0, batas atasnya 2, x dx, yaitu sama dengan 2. Dan interval batas bawahnya 0, batas atasnya 2, x kuadrat tambah 1 dx, itu sama dengan 8 per 3
tambah 2. 8/3 tambah 2 sama dengan 14/3. Jadi Jadi 2 kurang dari sama dengan 14/3 itu adalah benar. Kita masuk ke teorema C, yaitu sifat keterbatasan. Jika F terintegrasikan pada interval tertutup A sampai B dan jika M kurang dari sama dengan Fx dan Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X dalam A dan B, maka M dikali B kurang A itu kurang dari sama dengan interval Fx dx batas bawah A sampai B atas-atasnya, dan itu kurang dari sama dengan M dikali dengan B kurang A. Untuk contoh teorema C-nya itu, jika 1 kurang dari sama dengan Fx dan Fx itu kurang dari sama dengan 3 di interval tertutup 2 sampai 5, maka 1 itu dikali dengan batas atas kurang batas bawah, yaitu 1 kurang 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Dan ini kurang dari sama dengan interval batas bawah 2 dan batas atas 5 Fx dx kurang dari 3 kali 5 kurang 2. 5 kurang 2 itu sama dengan 3, jadi 3 kali 3 9, sehingga menghasilkan 9 yang ini. Yang keempat, teorema dasar kalkulus keliniaran integral tentu. Definisinya, misalkan F dan G terintegrasikan pada interval tertutup A sampai B dan K adalah konstanta, maka terintegrasikan pula F kurang G. Jadi I interval Kf x dx batas bawah A dan batas atasnya B itu sama dengan K interval Fx dx batas bawah A dan batas atasnya B. Ini adalah contoh soal teorema D, di mana interval 3x kuadrat tambah 4x dx batas bawah 0 sampai 2. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita pisahkan menjadi pisahkan 3x kuadrat tambah 4x-nya, berarti 3 interval x kuadrat dx tambah 4 batas bawah 0 batas atas 2 interval x dx batas bawah 0 batas atas 2 itu menjadi, kita hitung interval x kuadrat dx itu batas bawah 0 batas atas 2 itu sama dengan 8/3, dan interval x dx batas bawah 0 dan batas atasnya 2 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3 kali 8/4 ditambah dengan
4 kali 2. Jadi 3 kali 8/4 sama dengan 8. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Baik anak-anak, kita langsung ke teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan f kontinu karenanya terintegrasikan pada interval tertutup A sampai B, dan misalkan f sembarang antiturunan f AB, maka interval fx itu batas bawah sampai i, batas bawah A sampai x itu sama dengan fb kurang fa. Buktinya, untuk x dalam interval tertutup A sampai B didefinisikan sebagai gx itu sama dengan kurang dari sama dengan interval ft dt batas bawah A sampai x. Maka menurut teorema dasar kalkulus pertama, g aksen x itu sama dengan fx untuk semua x dalam A sampai B. Jadi G adalah antiturunan F, tapi F juga antiturunan F. Kita simpulkan bahwa karena F aksen X itu sama dengan G aksen X, maka fungsi F dan G hanya dibedakan oleh konstantanya. Jadi untuk semua X dalam AB itu Fx sama dengan Gx tambah C. Karena fungsi F dan G kontinu pada interval tertutup A sampai B, kita mempunyai Fa sama dengan Ga tambah C dan Fb sama dengan Gb tambah C. Jadi Fx sama dengan Gx tambah C pada interval tertutup A sampai B. Karena Ga interval ft dt dari batas A sampai batas atas A juga sama dengan 0, kita mempunyai Fa sama dengan Ga tambah C, yaitu sama dengan 0 tambah C. Karena itu Fb kurang Fa itu sama dengan Gb tambah C kurang C. C sama dengan Gb. Gb sama dengan interval ft dt batas bawah A sampai B. Di sini kita ada salah satu contoh soal, yaitu interval x pangkat 3 dx batas bawah 0 sampai 2. Penyelesaiannya, interval x pangkat 3 dx itu sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 0 sampai 2. 1/4 x pangkat 4 ini dari 1/3 tambah 1 kali x pangkat 3 tambah 1, sehingga hasilnya 1/4 kali x pangkat 4. Kemudian kita substitusikan batas-batas intervalnya, di mana batas pertama, batas atas 2 kita substitusikan ke dalam x. Jadi 1/4 dikali dengan 2 pangkat 4 dikurang dengan 1/4, batas bawahnya tadi kan 0, jadi dikali dengan 0 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16, 1 kali 16, 16, jadi 16/4. 0 pangkat 4 hasilnya 0, 1/4 itu kita kalikan dengan 0. Jadi hasilnya 16/4. Nah, 16/4 ini sama dengan 4. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke aturan substitusi untuk integral tentu. Untuk integral tak tentu. Misalkan G fungsi terdiferensiasikan, dan misalkan bahwa F adalah antiturunan F, maka interval Fgx G aksen x dx itu sama dengan Gx tambah C. Bukti penerapan sederhana aturan rantai. Dx Fgx tambah C itu sama dengan Fgx G aksen X itu sama dengan Fgx G aksen X. Secara normal kita menerapkan teorema B, yaitu dalam interval seperti interval Fgx G aksen X dx sama dengan Fu tambah C itu sama dengan Fgx ditambah dengan C. C ini adalah konstanta. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yaitu interval akar 3x tambah 2 dx.
kita misal untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan U-nya 3x tambah 2 dan DU-nya 3. 3 ini dari turunan dari 3x tambah 2. 3x tambah 2 ini turunan dari 3x sama dengan 3, turunan dari 2 sama dengan 0. Karena di sini hanya dx, karena di sini hanya ada dx. Maka untuk menghilangkan 3 tentu kita sama-sama bagi kedua ruas dengan angka 3. Jadi di sini 1/3 du itu sama dengan dx. Selanjutnya interval 3 akar 3x tambah 2 dx itu sama dengan interval akar u. Akar u tadi ini kan dari 3x tambah 2. Yang ini tadi. U sama dengan 3x tambah 2. Kita ganti dx-nya karena dx-nya sama dengan 1/3 du. Yang ini 1/3 du sama dengan interval 1/3 U dipangkatkan dengan setengah du atau dipangkatkan dengan 1/2. 1/2 ini hanya untuk membantu menyelesaikan soal ini. Jadi 1/3 itu dikali dengan 1/3 1/2. U pangkat 2 tambah C. U pangkat 3/2 tambah C. Jadi 1/3 dikali dengan 2/3. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Kita kembalikan U2-nya. U pangkat 3/2-nya yaitu 3x tambah 2 pangkat 3/2 ditambah C. Jadi 2/9 hasilnya adalah 2/9 akar 3x tambah 2 pangkat 3 ditambah dengan C. Baik anak-anak, kita masuk ke aturan substitusi untuk integral tentu. Misalkan G mempunyai turunan kontinu pada A sampai B dan misalkan F kontinu pada daerah F nilai G, maka interval FG X, G aksen X dx itu batas bawah A sampai B itu sama dengan interval Fx du batas bawah GA dan batas atasnya GB. Di mana di sini U ada U sama dengan Gx. Baik teman-teman, itu definisi aturan substitusi untuk integral tentu. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya interval x pangkat 2 tambah 1 pangkat 10 2x dx batas bawah 0 sampai 1 di sini 1, hanya saja di sini salah tulisnya. Misalkan U sama dengan x kuadrat tambah 1 yang ini tadi teman-teman, x kuadrat tambah 1. Dan turunan dari U ini adalah 2x, maka du-nya sama dengan 2. Untuk x sama dengan 0 yaitu batas bawahnya, maka U itu sama dengan 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Dan untuk x sama dengan 1 yaitu batas atasnya, maka U sama dengan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Maka interval yang ini, 1 ini tadi kan dari 0 tambah 1 dan 2 ini tadi dari 1 tambah 1 yaitu sama dengan 2. Dan interval U pangkat 10 du, U pangkat 10-nya tadi itu kenapa di sini U? Karena x pangkat 2 tambah 1 itu sama dengan U. Jadi interval U pangkat 10 du-nya tadi kan 2x dx. Jadi 1/11 dikali dengan U pangkat 11. U pangkat 11 batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Itu sama dengan 1/11 U pangkat 11. Batas bawah 1, batas atasnya 2 sama dengan 1/11 dikali dengan 2/11 dikurang dengan 1/11 dikali dengan 1 pangkat 11. Itu hasilnya 2408/11 dikurang dengan 1/11.
2408 dikurang 1 itu sama dengan 2407. Hanya saja di sini salah tulisnya. Jadi hasilnya adalah 2407 per 11.